makanya. Yo. Iya ini kelebihan dari mereka. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bajingan. Yang kami hormati Pak PLT Deputi Berantas, yang kami hormati Dir Interaksi Bea Cukai atau yang mewakili Deputi Berantas, serta rekan-rekan media yang kami sayangi dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di aula lantai 7 BNNR ini tidak lain tidak bukan dalam rangka kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jenis sabu sejumlah 160 kg dan ganja dengan pemberantasan narkotika. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo telah mencanangkan dalam Asta Cita, terutama di Asta Cita yang nomor 7. Hal ini ditindaklanjuti dan menjadi komitmen Bapak Kepala BNN RI, yaitu Bapak Komjen Pol Dr. Kausal Suyudi RPSH SIK MSI, dengan komitmen ke seluruh jajaran dan berkolaborasi dengan baik TNI. Pada hari ini kita kerjasama dengan teman-teman Bea Cukai. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan pengungkapan kasus hari ini jumlah sabu 160 kg dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya sampaikan press release, perkenan rekan-rekan menyampaikan jawaban dari seluruh Pak Kepala ketika saya sampaikan word contract, podium monitor, rekan-rekan boleh teman-teman media menjawab juga. Word contract for humanity. Dari teman media jawabannya buah saja. Word contract for humanity. Terima kasih, keren. Yang saya hormati dalam hal ini pejabat tinggi media dan pertama rekan-rekan direktur ada di depan dan di belakang saya ini ada direktur di Keputi Berantasan. Kemudian yang saya hormati juga Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai Kementerian Keuangan Indonesia yang hari ini diwakili oleh Pak Antonius Dwi. Izinkan saya selaku PLT Deputi Berantas mewakili Kepala BNRI menyampaikan press release terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Didi, bahwa kami dalam 2 dan 3 minggu di awal tahun 2026, khususnya di minggu ketiga, tim pemberantasan BNRI berhasil mengungkap kasus sabu yang nanti sama-sama kita ketahui dan rekan-rekan boleh tadi sama-sama mendengarkan bahwa ada 2 kejadian atau 2 penangkapan atau 2 peristiwa terkait dengan tersangka yang kita tangkap, berikut juga dengan barang bukti yang seyogianya hari ini rekan-rekan sama-sama paham bahwa sabu yang di hadapan rekan-rekan sebanyak 100 kilo ini ada relasinya dengan yang tadi malam, khususnya dari tanggal 4 menuju tanggal 5 di satu kegiatan RPE rekening eksekusi di Aceh. Oleh karena itu rekan-rekan, izinkan kami menyampaikan tentang proses yang terjadi dimulai dari pemberantasan penangkapan jenis sabu jaringan internasional yang dilakukan oleh M pada tanggal 24 Januari 2026 di daerah Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada satu pelaku kurir mengangkut narkotika yang dikendalikan oleh seorang berinisial IB
yang hari ini ditangkap. Jadi pada saat itu yang bersangkutan melarikan diri, yang kita bisa tangkap adalah kurirnya dengan jumlah barang bukti sebanyak 100 kilo, tepatnya di daerah Perlak. Sehingga pada saat itu sebagai pengendali yang namanya IB, kita minta bantuan dari BNP Aceh untuk dilakukan pengejaran. Jadi kalau tanggal 24 Januari kita bisa menyita 100 kg yang ada di daerah Perlak. Kemudian yang korelasinya dengan 60 kg yang tadi malam atau tepatnya jam 2 pagi ditangkap, itu berhasil diambil dari seseorang yang bernama IB, Ibiren. Sehingga dari Ibiren kita mengirim yang bersangkutan untuk mencari barang bukti yang disimpan. Ternyata yang bersangkutan bersama-sama dengan satu orang lagi namanya H menyimpan barang bukti sebanyak 60 kilo di bawah satu lokasi namanya kandang kambing, jadi tanam di tanah. Kemudian ketika kita ingin mengembangkan, khususnya BNP Aceh mengembangkan 60 kilo ini terhadap pelaku yang menyimpan, ini akhirnya belum ketemu sampai sekarang karena baru tadi malam. Rekan-rekan kita boleh lihat kalau barang bukti yang tanggal 24 Januari itu ada 100 kilo yang ada di depan, 60 kilonya sekarang ada di BNP Aceh. Bedanya kemasan yang selama ini rekan-rekan paham pada saat ini adalah ada kemasan kopi. Ini kemasan kopinya bertuliskan Guatemala Antigua. Kalau yang selama ini sama-sama hijau kemasan teh, tapi yang kita tangkap ini ada kemasan baru yang setelah kita telusuri ternyata ini ada korelasinya dengan satu sindikat internasional jaringan segitiga emas. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa dengan beberapa metode dan pola yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya, tahun ini khususnya di awal bulan Januari, di minggu ketiga bulan Januari, ini ada kemasan baru, kemasan kopi yang bertuliskan Guatemala Antigua. Jadi kemasannya kemasan baru. Kemudian setelah ditelusuri oleh jaringan intelijen kita, ternyata sindikat ini terkoneksi dengan supplier yang ada di Malaysia. Sehingga kalau kita bisa menyimpulkan sementara indikasinya atau sindikasi jaringan tersebut berada di wilayah jaringan segitiga emas. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pengungkapan kedua yang kami tidak bawa ke sini barang buktinya karena ada di wilayah Sumatera Utara. Jadi BNNP bersama Deputi Pemberantasan berhasil mengungkap kasus 200 kg ganja yang berasal dari Aceh menuju ke Medan. Si pelaku pada saat ditangkap menggunakan dua kendaraan. Satu mobil pertama adalah menggunakan Toyota Hilux dan satu lagi Toyota Innova. Yang masing-masing mobil yang digunakan mempunyai peran masing-masing. Peran mobil yang pertama adalah membawa angkutan daripada 200 kg ganja yang dikemas dalam satu karung plastik, kemudian dibuka adalah karung ganja kering. Kemudian yang satu lagi dengan menggunakan Toyota Innova sebagai pengawal atau sebagai checker, sehingga hal tersebut dapat diungkap. Kita BNN RI dalam hal ini Deputi Pemberantasan bersama BNN Sumut berhasil menggagalkan. Kemudian tersangkanya ada inisial AS, YH dan DJS. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk AS sendiri dia sebagai membawa kendaraan atau membawa barang tersebut yang berisi 200 kilo. Sedangkan untuk YH dan DJS sebagai petugas yang mengawal sekaligus checker untuk mengantisipasi apabila ada pihak-pihak khususnya petugas untuk melakukan penindakan terhadap barang bukti tersebut. Jaringan ini adalah jaringan antar provinsi yang kemudian setelah dilakukan hasil pemeriksaan, ternyata barang bukti tersebut akan disebar ke beberapa provinsi termasuk di Pulau Jawa. Kemudian dari penyitaan sabu sebesar 160 kg, kita BNN berhasil menyelamatkan potensi daripada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat dengan jumlah sekitar 533.000 jiwa.
Kemudian kalau nilai ekonomisnya di pasaran mencapai 208 miliar rupiah. Kemudian untuk ganja sendiri, total sebesar 200 kg, BNN telah berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat sekitar 600.000 jiwa. Kemudian nilai ekonomis narkotika ganja tersebut di pasaran dapat mencapai 1,5 miliar rupiah. Atas perbuatan tersangka para penyalahguna narkotika jenis sabu dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, subsidiar pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan para pelaku pengedar ganja yang tadi sudah ditangkap di Sumatera Utara atau di Medan dikenakan pasal 111 ayat 2, pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana subsidiar pasal 610 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati. Secara khusus, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Bea Cukai yang dalam dua rangkaian penindakan yang kami lakukan, kami bersama-sama Bea Cukai. Kemudian yang terakhir, yang tadi malam dilakukan oleh teman-teman sekaligus kami ingin menyampaikan bahwa setelah diterbitkan DPO terhadap pelaku yang kami awali dalam hal ini DPO khususnya di wilayah Republik Indonesia dimanapun Anda berada termasuk TPPU, kami mohon atau kami minta supaya menyerahkan diri saja daripada nanti kami akan melakukan tindakan tegas termasuk DPO TPPU yang di Kalimantan. Saya minta menyerahkan diri daripada akan kami lakukan tindakan tegas. Demikian ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian seluruh penegak hukum seperti Polri, TNI dan instansi lain yang secara sinergi bersama-sama BNN melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Jangan lupa kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar turut serta menjaga diri keluarga dan lingkungan dari pengaruh negatif pengedar dan bandar narkoba yang terus meracuni bangsa Indonesia dengan bujuk rayu yang menyesatkan. Akhirnya kami